sekarang saya of Ceremony pada acara Info Session GDSC Untirta tahun 2022 bersama rekan saya, Kak Izar, boleh Kak? Ya, saya Izar Anugrah Yuginar, jurusan Teknik Elektro. Biasa dipanggil siapa nih Kak? Izar. Oke Kak Izar. Kak Izar udah standby? Udah ready buat mulai? Udah. Oke, mari kita mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSc IPM, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan yang telah bergabung dalam acara Info Session pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada media partner kita yaitu Bidik Utama. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara Info Session pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum memulai acara Info Session pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, akan ada opening speech oleh Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSc IPM. Kedua, ada greeting video dari GDSC Lead 2021 oleh Kak Irwan Sulistyo, ST. Ketiga, pengenalan GDSC oleh Kak Muhammad Eka Setioaji. Keempat, ada testimoni GDSC oleh Kak Elsa Safira Ramadhani, ST. Kelima, Q&A. Dan yang terakhir, dokumentasi dan closing. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, opening speech oleh Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSc IPM, kepada Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSc IPM. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat raya, penguasa alam semesta, termasuk penguasa diri kita. Pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas kembali di ruangan masing-masing, di tempat masing-masing, sehingga kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam rangka mengikuti Info Session GDSC, Google Developers Student Club Untirta. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa kebaikan, membawa manfaat pada kalian semua, sehingga menjadi pemenang di era disrupsi ini, menjadi pemenang di era digital, di era global, dan tidak menjadi korban ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, beliau adalah orang yang selalu aktif untuk berpartisipasi dalam pengembangan peradaban masyarakat. Sehingga kita kenal dalam waktu penugasan 23 tahun, beliau bisa mengubah bangsa Arab yang dulunya tertinggal, dulunya bodoh, jahiliyah, menjadi pusat peradaban dunia. Maka berharap mudah-mudahan berkumpulnya kalian di sini, para generasi muda ini, dapat mengubah keadaan. Paling tidak keadaan kalian sendiri. Lebih jauh lagi adalah keadaan keluarga dan keadaan bangsa dan negara. Ini harapan kami selaku dosen yang mendidik kalian semua. Mudah-mudahan para generasi muda saat ini, walaupun hidup di masa pandemi, walaupun kehidupan semakin memberatkan dengan kenaikan harga-harga bahan pokok khususnya BBM, namun mudah-mudahan itu memicu kalian untuk mempersiapkan diri dengan baik. Baik, kemudian saya apresiasi kepada para pengurus GDSC Untirta tahun 2022 ini yang telah menyelenggarakan Info Session pada kegiatan kali ini. Saya sudah melaporkan pada pimpinan universitas dan mereka juga apresiasi ada para generasi muda mahasiswa yang dikenal saat ini agak kurang semangat karena tergoda oleh banyak mainan ya. Namun kalian dengan semangat tanpa ada bayaran tertentu,
mau berbagi, mau sharing informasi, dan mau mempersiapkan diri, itu yang penting. Bahwa GDSC ini kami pandang sebagai wadah yang tepat untuk belajar di luar kampus ya, di luar kampus. Karena kalau di dalam kampus tentunya sudah ada kurikulum yang disusun oleh masing-masing prodi. Ya, namun kalau dihitung masih tersisa banyak waktu ya, masih tersisa banyak waktu. Nah, pemanfaatan waktu yang di luar inilah yang kemudian membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ada yang kemudian mempersiapkan diri dengan baik sehingga dia lulus dengan cepat dan mendapatkan tempat sesuai dengan yang diinginkan. Ya, maka saya juga apresiasi hari ini hadir Bang Irwan dan Kak Elsa ya pada meeting kita pagi ini sebagai pengurus GDSC sebelumnya tahun 2021 yang sudah membuktikan manfaat adanya GDSC ini yang nanti akan diberikan waktu untuk sharing cerita, sharing informasi apa yang telah beliau dapatkan ya. Baik, kepada para mahasiswa semuanya yang mengikuti GDSC, ya saya ucapkan selamat juga kepada Anda. Anda pagi ini memilih untuk mengikuti info session ini, tidak memilih untuk tiduran di kamar, tetapi memilih untuk di sini. Walaupun saya nggak tahu keadaannya, mungkin ada juga yang tiduran. Tetapi saya mengapresiasi kalian mau join dengan forum ini, yang kemudian mendapatkan informasi, bukan hanya informasi, tetapi di sini banyak sumber daya yang bisa digunakan. Sumber daya manusia, ada kakak-kakak Anda yang akan mendampingi Anda dalam belajar di luar kampus. Kemudian ada sumber daya yang disediakan oleh Google secara free, yang bisa kita akses kapan saja, apa saja. Nah, ada satu hal yang penting, yaitu kemauan Anda, motivasi. Ini yang perlu kita bangun seterusnya. Karena yang namanya motivasi ini naik turun ya, naik turun. Maka berharap kumpulnya dengan orang-orang yang semangat dalam GDSC ini bisa menjaga semangatnya. Kalau belajar sendiri, meskipun orang kadang bilang kan sumber belajar sudah ada di laptopnya, ada di HP-nya, tapi kalau sendiri itu nggak akan tahan lama, nggak tahan lama. Akan ada godaan sana sini. Godaannya ya di alatnya itu sendiri. Ya. Namun ketika kalian kumpul dalam sebuah klub, ya, klub GDSC ini, maka di sana akan ada program-program. Ya, program ini sedikit banyak akan memaksa Anda untuk turut berkarya, turut beraktivitas. Maka ya mudah-mudahan dengan senang hati kalian meniatkan diri bergabung dengan GDSC ini untuk meningkatkan kapasitas diri, lalu mendapatkan banyak hal dari sini. Walaupun tidak berupa uang ya. Dan rezeki dari Allah itu tidak hanya berupa uang. Ya kalau hanya berupa uang mungkin nggak dapat. Meskipun nanti akan dapat ya. Meskipun nanti akan dapat. Tapi dalam waktu dekat posisi sebagai mahasiswa mungkin belum dapat. Belum dapat. Ya, tetapi pahamilah bahwa rezeki dari Allah itu bentuknya macam-macam. Di antaranya apa? Di antaranya kamu semangat ikut forum ini sebuah rezeki. Ya, karena nggak semua orang ikut di sini. Ya, laporan dari Eka kemarin terakhir sudah sampai 60-an ya yang daftar ya, atau meningkat? 65 Pak, tadi pagi Pak. Saya 65, ini yang datang 50, ini ya sudah cukup bagus lah. Saya kira 80% lebih hadir ya dari yang mendaftar. Dan berharap di info session ini kalian tanyakan betul-betul kepada pengurus. Apa yang akan saya dapat itu? Biasanya orang akan semangat kalau dia tahu apa yang didapat. Tapi masalahnya yang didapat ini kadang-kadang bukan sebuah yang konkret, benda dikasih gitu, bukan. Tetapi ada pengetahuan di sini, ada skill di sini. Ya, saya tekankan lagi bahwa belajar itu ada 3 hal yang ingin diubah. Dan itu bisa didapatkan di kelas dan di luar kelas. Ya, satu, pengetahuan. Dengan ikut ini kalian akan dapat pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari kakak-kakak yang sudah duluan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari Google. Karena saat ini Google ini menjadi media online yang paling banyak digunakan oleh orang sedunia. Ya, kalau mau cari statistiknya silakan buka Hootsuite. Hootsuite itu ada statistik pengguna media online. Paling besar itu sih Google. Maka ketika kita ikut di dalam aktivitasnya Google, ya kita patut berbangga bahwa saya bisa memberi manfaat pada banyak orang dan pada diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, sikap.
Dengan beraktivitas dalam sebuah komunitas, dalam sebuah klub, Anda akan dipaksa, akan diberi kesempatan untuk komunikasi dengan pihak lain. Ya, dengan dosen, mungkin dengan kakak kelasnya, mungkin dengan orang-orang yang lain. Ya, di situ kalian akan berlatih bagaimana karakter komunikasi yang baik. Jadi itu ada sikap yang bisa dipelajari dari situ. Kemudian satu lagi skill. Dan Google Developer, judulnya aja developer. Developer itu pengembang. Pengembang itu yang mesti mengembangkan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, di situ akan melatih skill. Maka 3 hal itu akan bisa diperoleh di GDSC ini. Nah, kalau mengandalkan di kelas, Anda di kelas itu hanya 50 menit hitungan 1 SKS. Padahal jatah 1 SKS itu 170 menit. Jadi ada 120 menit yang lain yang perlu digunakan di luar kelas. Maka GDSC menjadi tempat yang tepat. Ya, meskipun kadang-kadang orang merasa ini kan bukan jurusan saya bukan informatika, saya bukan KTK, mungkin orang bilang begitu ya. Tapi saya kasih tahu bahwa komputer, teknologi, Google ini dia bisa digunakan untuk semua bidang ilmu, ya, semua bidang ilmu. Ya, sedikit saya menyampaikan pengalaman saya. Saya dulu S1 itu sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik, KST kan? KST. Tapi di S2, S3 saya pindah ke KTK. Di antara alasannya adalah ilmu kelistrikan itu cenderung tidak berkembang. Namanya peralatan listrik, ilmu kelistrikan dari dulu kan gitu-gitu aja ya. Yang berkembang adalah komputasinya. Yang berkembang itu komputasinya. Maka dengan belajar di Google Developer Student Club ini akan banyak belajar tentang ilmu-ilmu komputer, akan bisa digunakan dalam keilmuan yang lain. Ilmu apa saja bisa digunakan karena ini adalah tool, ini adalah peralatan yang dia bisa digunakan untuk menunjang bidang-bidang ilmu yang lain. Karena saya berharap GDSC di Untirta ini bisa hidup dengan baik, banyak orang yang tertarik di sana, belajar bersama, ya, belajar bersama, dan saya senang bisa menemani Anda sehingga mengantarkan Anda pada kesuksesan, bukan hanya saat mahasiswa, tetapi pasca menjadi mahasiswa, ya, terjun ke dunia kerja. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ide penyelenggaraan GDSC ini, ya. Saya juga mengetahui bahwa Irwan tahun lalu, kemudian Eka tahun ini nggak ada gaji tertentu. Dari saya atau dari Google kan nggak ada gaji tertentu. Tapi dari situ ada rekognisi. Ya, setelah direkognisi oleh perusahaan-perusahaan besar, kemudian kamu target masuk perusahaan besar itu akan mudah dikenali. Ya. Orang yang sudah kenal itu lebih mudah diterima daripada yang belum kenal. Maka di kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Baik, saya kira demikian. Agar lebih diberkahi, maka GDSC tahun ini kita sama-sama mulai dengan niat yang baik untuk belajar, lalu kita mulai dengan menyebut nama Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti saya pesan pada pengurus, setelah info session ini, mudah-mudahan sudah ada struktur kepengurusan. Silakan diajukan ke saya struktur pengurusannya untuk menjadi bahan pembuatan legal formal di universitas, terbit mungkin SK Rektor atau SK WR3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Supriyanto ST, MSc IPM atas opening speech-nya. Selanjutnya akan ada greeting video dari GDSC Lead 2021 oleh Kak Irwan Sulistyo ST, yang saat ini berkarir dalam dunia Cloud Engineer. Kepada operator, mohon untuk di-share. Halo semua, nama saya Irwan dan saya adalah Ketua GDSC Untirta pada tahun sebelumnya. Mohon maaf saya tidak bisa ikut pada info session kali ini dan saya sangat senang sekali melihat teman-teman yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan dari GDSC Untirta. Dari GDSC Untirta,
saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang teknologi dan bertemu banyak orang yang sama-sama ingin belajar tentang teknologi. Di samping itu, Google selaku sponsor utama juga sering mengadakan berbagai macam kegiatan yang bisa kita ikuti dan kita bisa mendapatkan banyak merchandise dan value benefit lainnya. Pesan saya untuk teman-teman semua, jadikan klub ini sebagai wadah kalian untuk mencari ilmu dan menambah value diri kalian, agar saat lulus nanti kalian menjadi talenta digital yang profesional dan ilmu kalian bisa bermanfaat. Itu saja dari saya. Have a good day. Cheers. Baik, terima kasih kepada Kak Irwan yang telah menyampaikan greeting videonya. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti masih semangat ya buat ikutin acaranya, karena selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu pengenalan GDSC kepada Kak Muhammad Eka Setioaji. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba share. Ya, baik. Apa terlihat untuk slide-nya? Sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada MC dan moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang apa saja sih yang bakal kita pelajari di Google Developer Student Club Chapter Untirta ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FT Untirta, dan juga yang saya hormati para graduate Google Developer Student Club Program Chapter Untirta tahun 2021, yaitu ada Elsa Safira Ramadhani dan juga Indra Wijaya, dan juga serta salam yang kita berikan kepada Irwan Sulistyo selaku GDSC Lead 2021 yang berhalangan hadir pada kesempatan pagi ini. Di sini untuk info session kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan beberapa pembahasan agenda rencananya. Dan untuk pembahasan yang pertama ini, kita akan mengenal apa sih sebenarnya Google Developer Student Club itu. Di sini saya ada sebuah video, mungkin bisa teman-teman simak terlebih dahulu. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Jadi sebenarnya apa sih Google Developer Student Club ini? Jadi sebenarnya GDSC atau Google Developer Student Club ini, atau yang biasa dikenal juga dengan istilah DSC ya, di beberapa kampus lain itu, sebenarnya GDSC ini merupakan semacam Google Community ya, sebuah komunitas yang memang langsung dikembangkan dan dihadirkan oleh Google, dan memberikan kesempatan kepada para leader atau disebut dengan GDSC Lead yang ada pada setiap kampus untuk mengembangkan komunitas pada kampusnya masing-masing. Nah, untuk GDSC pada tahun ini sendiri, alhamdulillah saya berkesempatan menjadi GDSC Lead untuk meneruskan istilahnya awal mula kita lah di GDSC ini. Karena GDSC kalau terhitung dari pertama kali kita berdiri ya, pertama kali kita berdiri di Untirta, kita baru memiliki 2 generasi, yaitu generasi tahun 2021 dan generasi tahun 2022 yang sekarang ini. Untuk GDSC sendiri sebetulnya itu seleksinya dipilih secara global atau international level. Waktu itu kita pemilihan kurang lebih sekitar sudah dimulai dari bulan April ya. Dimulai dari bulan April itu kita sudah mulai election dan juga proses interview dengan pihak Google Google Asia Tenggara waktu itu, dan juga kita melalui proses yang namanya istilahnya kayak info session untuk Google Lead ya, untuk GDSC Lead-nya itu dengan pihak Google Developer dari India
Pakistan, dan juga beberapa negara yang ada di Asia. Jadi untuk Google Developer Student Club ini atau GDSC ini kita merupakan international community. Itu bisa dikatakan seperti itu. Dan mengenai legalitas dan kebijakan, alhamdulillah kita saat ini memiliki faculty advisor, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, selaku wakil dekan akademik ya di Fakultas Teknik, dan saya sendiri menjadi GDSC Lead-nya. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dengan prodi Teknik Elektro ya. Jadi saya tahun 2019. Dan di sini kita punya beberapa struktural penting, yaitu terbagi atas technical facilitator dan non-technical. Nah, di sini mungkin untuk yang technical facilitator ini merupakan orang-orang yang nanti akan berperan penting dalam memberikan pembelajaran atau curriculum based learning. Jadi kita memiliki 3 buah chapter saat ini, yaitu ada machine learning, kemudian IT network, dan yang terakhir itu kita punya database. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa kok kita hanya memiliki 3 chapter untuk saat ini gitu? Yang pertama, kita mempertimbangkan keadaan SDM ya, sumber daya manusia yang kita miliki sekarang. Kita baru bisa meng-guide untuk 3 bidang, yaitu machine learning atau kecerdasan buatan. Yang kedua itu adalah IT network, dan yang terakhir itu adalah database. Dan nanti untuk machine learning ini sendiri akan dipimpin ya atau di-lead oleh Rizky Maula ya. Rizky Maula ini mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Kemudian ada Mas Indra Wijaya ya. Dia ini merupakan Teknik Elektro dari 2018, dan Indra Wijaya ini juga merupakan GDSC member ya, GDSC core team member di tahun periode sebelumnya. Dan yang terakhir kita punya database modeling ya, yang akan di-lead ya, yang akan dipimpin oleh Gilang Bayu. Nah, Gilang Bayu ini merupakan mahasiswa Teknik Elektro 2020. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu, sebenarnya GDSC ini apakah punyanya anak-anak elektro seperti itu ya? Sebenarnya enggak ya, karena kalau dikatakan kita punya anak elektro ya enggak juga gitu, karena pada non-technya, non-technical facilitatornya, kita ada mahasiswa non-electrical department. Yang pertama, kita ada Rizky Nur Ramadhani ya, dan juga ada Anissa Syakira ya, yang merupakan mahasiswa teknik industri. Di sini Rizky Nur Ramadhani ini mahasiswa teknik industri ya, angkatan 2021, dan Anissa Syakira ini mahasiswa TI ya, teknik industri angkatan 2019. Dan juga untuk mahasiswa teknik elektro ada Izhar ya, Anugrah Yuginar, yang menjadi MC kita pada pagi hari ini. Nah, sehingga kalau dikatakan GDSC ini milik elektro atau milik informatika aja, itu enggak. Kita open for kita terbuka untuk seluruh mahasiswa Untirta. Mau itu program D3, program S1, silahkan gitu ya. Selama statusnya adalah mahasiswa aktif Untirta seperti itu. Gimana kalau misalkan dalam info session kali ini ada mahasiswa non Untirta yang ternyata ikut masuk dan mungkin tertarik dengan program GDSC yang kita tawarkan. Nah, mungkin untuk saat ini kita belum bisa mengaksesi atau mengakomodir hal tersebut ya, karena yang pertama GDSC itu sifatnya internal kampus, kecuali ya kita mengadakan kegiatan atau acara yang dia itu sifatnya open for public. Nah, baru itu istilahnya semua orang itu bisa bergabung. Semua orang bisa bergabung dan semua orang bisa mengikuti kegiatannya, itu seperti itu. Tapi untuk sesi workshop class dan juga career talk atau mungkin teach talk, kita lebih mengarahkan ini khusus untuk mahasiswa Untirta seperti itu. Bukan untuk mahasiswa teknik, mahasiswa informatika atau mahasiswa elektro, tapi untuk mahasiswa Untirta. Selagi yang mengikuti adalah mahasiswa Untirta, maka sangat dipersilahkan untuk bergabung dengan kita. Nah, berbicara masalah persyaratan sebenarnya ada nggak sih gitu tuh? Sebenarnya kita nggak ada peraturan penting ya, kita nggak ada rule base harus menguasai bahasa pemrograman A, B, C, D, itu kita nggak ini ya, kita nggak ada ya, kita nggak ada rule ke arah sana. Dan di sini tentang kurikulum machine learning. Nah, mungkin ini ada ini ya, tutornya ya, Mas Rizky Maula hadir kira-kira? Hadir Bang, iya Bang. Boleh mungkin Mas Rizky sedikit dijelaskan ini, kira-kira kenapa kok milih materinya seperti ini gitu, Mas Rizky? Iya Bang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maula dari Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini saya menjabat sebagai fasilitator machine learning. Nah, pada chapter machine learning ini saya menyusun 4 pertemuan di setiap minggunya, 4 pertemuan
di mana minggu pertama itu kita berfokus pada pengenalan ke machine learning. Jadi itu apa itu machine learning, perbedaannya terhadap kecerdasan buatan atau deep learning, serta jenis-jenis dari algoritma yang digunakan. Selain itu, pada week 1 juga akan dijelaskan atau dikenalkan jenis-jenis dari kecerdasan buatan, mulai dari computer vision hingga pada game playing. Nah, kemudian untuk yang week kedua ini akan berfokus pada artificial neural network, itu yang berfokus pada aplikasi dari deep learning, pengenalan aplikasi dari deep learning. Kemudian untuk week 3 dan week 4 akan berfokus pada praktik dari yang telah dipelajari di week 1 dan week 2. Begitu, Bang. Oke, ya. Mungkin karena saya tahun lalu juga merupakan alumni ini ya, alumni fasilitator machine learning ya. Jadi kita buat machine learning ini biasanya kita pakai Google Colab ya, teman-teman ya. Kita pakai Google Colab dan itu istilahnya free to access, itu open source dari Google langsung, semacam cloud base ya. Dia untuk running bahasa pemrograman Python, biasa juga dipakai untuk research ya di bidang machine learning, computer vision atau apapun tentang digital signal processing seperti itu. Dan untuk komputasinya sendiri juga kita pakai apa namanya cloud engine yang dari Google ya, sehingga untuk teman-teman yang mungkin spesifikasi laptopnya tidak terlalu tinggi, tetap bisa mengikuti gitu. Karena istilahnya ini sangat mudah untuk digunakan ya, easy to use, sehingga udah no reason lagi kalau laptop saya masih belum punya segala macam. Saya rasa masih bisa menggunakan cloud engine dari Google seperti itu. In case teman-teman punya mungkin laptop yang komputasi lebih memadai, mungkin bisa juga digunakan. Tapi pada dasarnya di sini kita akan menggunakan Google Colab ya untuk untuk melakukan komputasi dan juga gimana sih merangkai algoritma machine learning atau kecerdasan buatan dengan bahasa Python seperti itu. Dan mungkin juga tambahan ya, kira-kira manfaat belajar mesin learning sendiri menurut saya ini bisa jadi untuk studi kasus mahasiswa ya, mungkin lebih ke arah mahasiswa elektro, mahasiswa informatika atau teknik industri seperti itu. Mungkin bisa jadi lahan yang baik ya untuk istilahnya rencana untuk pemilihan judul penelitian tugas akhir seperti itu. Karena machine learning itu kan istilahnya bisa digunakan dimanapun seperti itu. Jadi kayak kita bisa terapkan nih metode machine learning untuk menganalisis apa sih seperti itu. Misalkan untuk regresi linier, misalkan studi kasus, prediksi saham seperti itu. Nah, itu juga bisa digunakan. Atau mungkin untuk mengklasifikasikan gambar. Apa sih? Kan teman-teman tahu ya ada yang namanya LTA ya, atau tilang elektronik, tilang yang pakai kamera. Nah, gimana sih caranya kok kamera bisa mengenali, bisa merekognisi suatu objek. Nah, nanti kita bakal belajar banyak di PATS machine learning ini seperti itu. Dan next, di sini kita ada database curriculum ya. Mungkin ada fasilitatornya, Gilang. Oke, untuk database sendiri ini mungkin akan sedikit sinkron ya, dengan PHP native ya, bahasa pemrograman PHP natif, karena database sendiri kan dia biasanya kan nggak berdiri sendiri kan. Kalau misalkan kita hanya modeling database, biasanya pakai produk sebelah ya, akses itu bisa gitu. Tapi di sini kita coba untuk sedikit sinkronisasi dengan penggunaan PHP native seperti itu. Dan di minggu pertama ini ada Introduction to Database Modeling, dan minggu kedua ini ada CRUD Implementation. CRUD itu kan Create, Read, Update, and Delete ya, kalau di bahasanya anak-anak database tuh. Dan yang terakhir itu ada Table Integration. Nah, sebenarnya kenapa sih kita milih pembelajaran tentang database seperti itu? Yang pertama, kita sendiri untuk sekarang, untuk talent di bidang web development, kita masih belum mumpuni ya, kita masih belum memiliki untuk saat ini, sehingga teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan dan ingin berbagi pengetahuannya tentang pengembangan web, atau mungkin juga desain web, atau gimana sih menjadi seorang backend engineer seperti itu. Kita sangat terbuka menerima masukan dan juga sangat mempersilahkan teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan untuk dapat bergabung juga ya sebagai tutor speaker pada Google Developer Student Club chapter Untirta ini. Dan untuk yang terakhir ini ada kurikulum IT Network. Nah, mungkin ini ada Mas Indra Wijaya. Ya, untuk IT Network sendiri ya, di week pertama kita akan belajar Introduction to Network Engineering, seperti kayak kita pengenalan basic-basic ya, seperti OSI layer,
dan teknik DHCP dan lain-lain gitu. Switching ataupun perangkat-perangkat peripheral pendukung untuk membangun sebuah jaringan begitu ya. Kita lanjut ke week kedua, yaitu basic configuration pertama, ya itu basic tentang namanya konfigurasi router, switching, dan juga konfigurasi yang ada di dalam perangkat jaringan itu sendiri gitu. Kalau ke week 3, yaitu basic configuration kedua, yaitu lebih ke arah security gitu, kayak access list, ACL, atau yang satu lagi untuk NAT gitu dan lain-lain lah gitu. Lebih ke arah keamanannya seperti itu. Untuk softwarenya yang digunakan yaitu Cisco Packet Tracer, dan ini menurut saya sangat mudah digunakan dan juga bisa digunakan oleh perangkat-perangkat yang mungkin yang tidak memiliki spesifikasi yang tinggi begitu. Semua ada di tools-toolsnya, di situ tinggal diikuti aja gitu. Mungkin untuk teman-teman yang sudah familiar dengan Cisco ataupun dengan yang udah punya skill di network engineering itu sendiri, silakan bergabung dengan kami ya, kita menerima diskusi ataupun masukan dari teman-teman sehingga diskusi pembelajaran saat kita ini semakin interaktif gitu. Akan ada output yang akan dihasilkan seperti itu. Oke, dari saya situ sih. Oke, terima kasih Mas Indra sebelumnya. Nah, di sini ya mungkin yang selanjutnya ini kita ada rencana ya, plan for upcoming year. Nah, untuk rencana kita sendiri untuk 1 tahun ke depan ini ya, kita info session kita diadakan di bulan September sekarang, dan kemudian untuk learning session, workshop, sama TED Talk itu kita adakan di kisaran periode Oktober hingga Desember. Juga di bulan Januari hingga bulan Maret ya, itu ada Google Solution Challenge. Nah, terakhir ini ada showcase. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, kira-kira apa sih Google Solution Challenge ini gitu. Teman-teman mungkin tahu ada SDGs ya, ada SDGs Sustainable Development Goals ya, yang digagas oleh istilahnya permasalahan-permasalahan global yang digagas, dan juga mungkin dalam kasus yang lebih sederhana lagi, teman-teman mahasiswa pasti secara umum sudah mengetahui apa itu PKM ya, program kreativitas mahasiswa ya, seperti itu. Nah, itu kan istilahnya hampir mirip ya dengan antara PKM dengan Google Solution Challenge ini. Nah, yang membedakan adalah kalau di Google Solution Challenge ini, topik yang teman-teman ajukan itu atau prototipe yang teman-teman ajukan itu kita tandingkan di level internasional. Nah, kira-kira bisa nggak sih membantu gitu tuh? Istilahnya topik yang kita usulkan tuh kira-kira memiliki big impact nggak gitu tuh? Istilahnya tuh kita nggak harus membuat bisa dibilang teknologi yang bombastis gitu tuh. Gampangnya mungkin small egg tapi big impact kayak gitu. Small egg but big impact. Itu yang dicari oleh Google saat ini. Dan untuk hingga saat ini ya, kita itu dari Untirta belum pernah ada yang tembus sebetulnya ya, belum pernah ada yang tembus di Google Solution Challenge. Nah, mungkin di periode yang sekarang ini harapan terbesar dari kami adalah bisa ada salah satu tim dari kita yang bisa tembus ke Google Solution Challenge ini. Dan mungkin juga untuk showcase nanti itu ibaratnya kayak demo presentation akhir nanti, kira-kira topik yang kita ajukan itu di ACC atau tidaknya, dan itu kita demokan, kita adu nih dengan topik-topik dari negara lain gitu tuh. Dan juga istilahnya who's the winner, siapa pemenangnya di akhir nanti, seperti itu. Sehingga program Google Solution Challenge ini bisa jadi kesempatan yang menarik seperti itu. Dan ini ada contoh Google Solution Challenge ya. Ini oleh rekan GDSC kita ya, tapi dari kampus lain ya. Nah, ini Developer Student Club in Indonesia creates flood alert. Jadi kayak aplikasi untuk deteksi banjir ya, deteksi banjir, notifikasi banjir. Nah, ini saya coba play videonya. Saya dilahirkan di Bojonegoro. Ibu saya mendidik saya boleh bermain, tapi bermainnya itu nggak boleh jauh-jauh. Terus saya melihat kakak saya kebanjiran, yang paling parah itu tahun 2007, di mana rumahnya itu sangat tenggelam, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan kakak saya itu kehilangan. Kemarin
Kemarin ya lumayan, kemarin. Kalau airnya semakin tinggi kan nggak bisa lalu lintas kendaraan kan nggak bisa lewat, kita biasanya pakai perahu. Palingnya kalau udah agak parah lagi kita ngungsi. Warga juga pasti resah, kalau enggak sebelumnya belum diberitahu kan resah. Kalau sudah diberitahu kan nanti ada persiapan. Saya ketika kuliah di PENS ini, saya pertama kali tahu DSC itu dari Dana. Seharusnya kita bisa menghindari hal buruk terjadi ketika kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dana membantu saya sekali dalam hal tersebut bersama tim untuk membuat aplikasi Elfloat. Alatnya itu bersifat kayak misal di sini bakalan ada banjir dari pemerintah, bakalan langsung tidak berdasarkan yang sebelumnya berdasarkan data kami, itu berdasarkan dari WhatsApp. Jadi setelah itu penduduk bisa ke posko terdekat. Di sini ada lokasi-lokasi poskonya. Terus kita bisa kayak ngeset arahnya belok kiri mau atau belok kanan itu ada. Karena kita memanfaatkan teknologi arahan juga dari Google. Oke, sudah selesai? Oke, selesai. Oke. Kemudian kita mencoba ke sana, kita menunjukkan ke warga Bojonegoro. Kalau sekarang kalau ada aplikasi ini kan bisa langsung masuk ke HP-nya masing-masing. Jadi semua warga langsung otomatis langsung tahu. Di sini kita milih Balai Desa Mulia Agung, Petunjuk ya. Arah. Ya. Di sini kita bisa lihat di posko ini ada berapa banyak orang. Membantu banget berarti ya, sangat amat membantu. Iya. Ini rencana emang akan kami rilis ke Bojonegoro ini. Oh gitu ya. This is the power of DSC. Students all over the world, we can learn and teaching together and also to solve local problems. Dengan adanya aplikasi Elfloat ini, saya merasa sangat senang sekali saya bisa membantu warga masyarakat Bojonegoro, terutama untuk kakak saya. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk sebenarnya apa sih yang diharapkan dari Google Solution Challenge ini. Jadi sebenarnya kayak ada masalah lokal apa sih di daerah kita seperti itu. Misalkan dalam kasus masalah stunting ya, atau misalkan kayak gizi buruk segala macam yang mungkin ada di Kota Cilegon misalkan. Kira-kira masalah apa untuk saat ini seperti itu. Mungkin bisa jadi satu inovasi terobosan ya untuk Google Solution Challenge yang akan dilaksanakan di tahun 2023 nanti seperti itu. Sehingga harapannya mungkin ada perwakilan ya dari GDSC Untirta yang bisa submit application ya ke apa namanya Google Solution Challenge ini seperti itu. Karena untuk Google Solution Challenge ini mungkin karena yang tadi saya bilang ya, dia hampir mirip seperti PKM, tapi mungkin masalah yang diangkat itu dia lebih ke arah masalah-masalah lokal seperti itu, masalah lokal. Kalau di PKM kan biasanya itu kan banyaknya kan lebih ke arah ini ya, R&D ya, Research and Development, tapi ini biasanya untuk masalah lokal, masalah yang istilahnya itu kayak small act but big impact gitu. Kayak aplikasi banjir ini kan sebenarnya kan kalau dipikir ya notify lewat smartphone aja sebenarnya cukup gitu, tapi kan idenya itu yang mahal di situ. Nyari ide, nyari peluangnya ini yang sulit. Nah, harapannya mungkin mahasiswa Untirta ya dari program GDSC ini bisa ada yang submit ke Google Solution Challenge tahun depan ini. Dan yang terakhir nih ya, bukan yang terakhir juga ya, sebenarnya benefit apa sih yang didapatkan ketika teman-teman bergabung dengan GDSC Untirta ini seperti itu. Yang pertama pasti koneksi ya, koneksi, dan yang kedua itu ada learning source. Nah, untuk chapter-chapter tertentu seperti machine learning itu learning source emang langsung diberikan oleh Google secara langsung ya. Sehingga nanti melalui ML Facilitator, teman-teman bisa belajar lebih mengenai machine learning. Dan juga mungkin jika diperlukan, saya juga mungkin bisa ikut sharing berbagi pengetahuan tentang dunia machine learning. Karena waktu tahun sebelumnya juga saya merupakan fasilitator dari bidang machine learning. Kita juga grow up together ya, kita juga berkembang bersama lah, tumbuh berkembang bersama seperti itu. Jadi kayak kita maju ya bareng-bareng gitu tuh. Kita maju bareng-bareng, belajar bareng-bareng, ya insya Allah juga suksesnya ya bareng-bareng. Dan yang keempat itu sertifikat ya, sertifikat dalam setiap kegiatan. Nah, tapi perlu di-highlight di sini sertifikatnya bukan dikeluarkan oleh Google Pacific ya atau Google INC ya. Kita sertifikatnya sifatnya mandiri, dikeluarkan oleh Google Developer Student Club ya.
Google Developer Student Club Untirta ya, bukan Google Developer yang berada di misalnya yang ada di Amerika atau di India, itu enggak. Tapi yang mengeluarkan adalah kita secara internal kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan ya, seperti itu. Jadi sifatnya bukan sertifikat dari bukan dari Google, enggak. Tapi benefit lain yang diberikan oleh Google itu biasanya tuh ada yang namanya kegiatan GCP ya, juara GCP atau juara Android. Nah, itu biasanya ada kegiatannya. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin, bisa kerjakan teks atau tugas-tugasnya. Biasanya ada reward-nya ketika teman-teman mencapai poin tertentu. Kayak tahun kemarin itu ada yang dapat tas, ya, ada yang dapat tas, terus juga tumbler, baju. Nah, itu juga ada yang dapat aksesoris seperti itu. Sehingga bisa jadi bisa jadi istilahnya wah lumayan keren nih gitu. Kita punya tumbler dari Google langsung, kita punya tas sponsornya Google gitu. Nah, sehingga itu mungkin bisa jadi ya istilahnya benefit lain tapi tetap perlu effort untuk mendapatkannya seperti itu. Dan jangan lupa dengan hadirnya GDSC ini ya bukan berarti kita bisa menjamin atau memastikan ketika teman-teman mengikuti semua rangkaian kita atau mengikuti kegiatan kita ya, teman-teman akan menjadi expert atau dipastikan bekerja di Google. Itu kita nggak bisa menggaransikan hal tersebut. Kenapa? Karena yang pertama itu semua tergantung terhadap tergantung dengan teman-teman sendiri gitu tuh. Kita nggak bisa menjamin, kita nggak bisa menggaransikan ketika teman-teman ikut GDSC ini maka dipastikan akan langsung instan hasilnya. Itu kita nggak bisa memastikan hal tersebut karena hal itu sangat sulit sekali seperti itu. Sehingga harapannya dengan teman-teman bergabung di GDSC ini kita bisa belajar bareng. Itu harapan kami yang terbesar seperti itu. Dan mungkin benefit lain itu ada yang namanya badge ya, kayak badge yang diberikan oleh Google kepada member GDSC biasanya di akhir periode ya, di akhir periode istilahnya after graduate, setelah program itu selesai, the end of the program of the chapter. Nah, biasanya ntar teman-teman dapat badge ya, itu bisa bisa diklaim dari Google profile teman-teman seperti itu. Saya alhamdulillah udah punya dua badge ya, badge member sama badge core team, dan sekarang mungkin ya badge lead ya, sebagai leader Google seperti itu. Kira-kira buat kedepannya nanti ya mungkin ini tidak termasuk dalam member GDSC ya. Benefit lain ya mungkin teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk menjadi Google Developer Student Club Leader GDSC Lead ya, seperti saya, seperti Mas Irwan sebelumnya, mungkin benefit apa sih yang didapatkan seperti itu. Nah, mungkin ini saya baru dapat email dan juga saya juga udah sempat annual meet ya, meeting juga dengan pihak program manager dari Google Indonesia. Kita diundang di acara GDSC Lead Summit 2022. Nah, sebenarnya kegiatannya ini berupa apa sih gitu tuh. Itu ibaratnya kayak kita main ke kantor Google, fully funded, dibiayain semuanya. Istilahnya kita tinggal berangkat itu bawa diri aja lah kayak gitu ya. Bawa diri, bawa laptop, udah bawa itu aja gitu. Semua transport, biaya tempat tinggal itu dibiayain semua dari Google. Nah, kalau misalkan lagi hoki, misalkan terbangnya misalkan ke Jogja itu pesawat itu ya, itu full dibiayain full semuanya. Dan insya Allah itu kegiatannya kita tanggal 30 sampai tanggal 2 ya. Tapi itu berlaku untuk GDSC Lead ya, untuk leadernya. Sehingga teman-teman yang mungkin masih ingin menjadi saya pengen jadi leader lah tahun depan, sangat dipersilahkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa menghubungi saya terkait pendaftaran gimana sih menjadi seorang GDSC Lead. Nanti juga mungkin saya bisa personal mentoring ya dengan mahasiswa yang ingin menjadi GDSC Lead, karena ada beberapa tahapan seleksi yang harus teman-teman kuasai. Dan jangan lupa untuk menjadi seorang GDSC Lead, teman-teman juga harus minimal bisa active communication in English ya. Itu menjadi salah satu syarat yang tidak tertulis sebenarnya ya. Karena untuk interview kita pakai bahasa Inggris dengan pihak dari Google-nya ya. Kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Kita pakai bahasa Inggris, dan juga beberapa motivation letter juga kita pakai bahasa Inggris full seperti itu. Sehingga silahkan dipersiapkan. Dan terakhir, gimana cara bergabung ya bersama kita? Nah, silakan teman-teman bisa submit ya pendaftarannya. Ada linknya yang saya berikan di sini. Nanti mungkin juga ada teman saya membantu untuk drop di chat box di Zoom ini ya. Gimana caranya kita bergabung ke Google Developer Student Club Untirta. Yang pertama, teman-teman bisa submit aplikasi ya ke link ini ya, ke link link Untirta GDSC App Form 2022 ini. Silakan teman-teman submit. Nah,
Silakan formnya bisa diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Silakan, dua bahasa sangat diizinkan ya. Dan jangan lupa join juga di Google Community kita ya, di GDSC Community Dev Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti mungkin ada teman saya juga yang membantu drop di chat box ya, kira-kira gimana sih ininya, kira-kira gimana sih cara untuk gabungnya, linknya ntar teman-teman kita bakal share ya di chat box. Nah, kira-kira seperti itu untuk bergabung dengan GDSC program kita yang ada di Untirta sekarang. Dan juga melalui kesempatan info session ini, saya juga mengundang kepada mahasiswa yang mungkin ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu terhadap bidang yang dikuasainya, terhadap bidang information technology, sangat dipersilahkan untuk mengisi GDSC application, dan silahkan sertakan kemampuan apa yang dimiliki, dan jika itu relate dengan perkembangan sekarang dan juga diizinkan dari pihak Google, kita dapat mengundang teman-teman untuk menjadi seorang speaker dalam kegiatan TED Talk yang akan kami adakan, seperti itu. Dan di sini mungkin akhir dari sesi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ya tadi teman-teman terkait GDSC yang udah dijelasin sama Kak Eka juga sama tim teknikal. Selanjutnya ada nih yang gak kalah seru lagi. Ada testimoni GDSC dari Kak Elsa Safir Ramadhani ST. Langsung saja kepada Kak Elsa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Izhar dan Rara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Teh. Dengar, Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STM STIPM, juga untuk Mas Eka dan tim yang sudah menyiapkan info session untuk periode GDSC selanjutnya ya. Dan juga untuk seluruh teman-teman yang saya banggakan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Elsa. Saya adalah salah satu core team GDSC Untirta di periode sebelumnya. Saya sendiri dari bidang cloud computing di periode tahun lalu. Saya juga dari elektro, jurusan teknik elektro, dan mengambil konsentrasinya ke arah telekomunikasi dan komputer. Jadi kalau dilihat dari konsentrasi saya juga sebenarnya sudah selaras gitu ya dengan GDSC yang bidangnya adalah teknologi. Jadi menurut saya apa yang saya pelajari dan saya bagikan di GDSC periode sebelumnya itu sangat relate dengan jurusan dan tangga karir nih yang akan saya tempuh untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu. Nah, saat ini alhamdulillah saya juga sudah mendapat pekerjaan sebagai Associate System Engineer di Dell EMC. Mungkin buat yang belum tahu bedanya di Dell EMC sama Technologies gitu ya. Kalau teman-teman mungkin taunya Dell Technologies itu kan menjual laptop dan lain-lain. Nah, Dell EMC ini fokusnya ke arah data storage atau cloud storage seperti itu. Jadi bisa dibilang antara jurusan dengan apa yang saya pelajari di GDSC dengan karir yang akan saya tempuh ini masih sejalan gitu ya. Nah, tapi dalam kehidupan nyata gitu ya, saya juga sebenarnya banyak bertemu nih dengan teman-teman di luar jurusan bidang teknologi. Nah, mereka juga sebenarnya tertarik gitu dan haus akan teknologi. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang di luar teknologi pun yang merasa tertarik dan ingin belajar mengenai teknologi, saya rasa ini menjadi wadah yang pas, wadah yang cocok untuk kita sama-sama berkembang ya, sama seperti yang tadi Mas Eka sudah sampaikan. Banyak hal sih yang saya dapatkan selama di GDSC ini ya, selain di bidang akademik, sebenarnya ada sedikit perubahan bidang di antara tahun kemarin sama tahun ini. Jadi di tahun kemarin itu ada 3 bidang, yaitu machine learning, terus mobile development-nya ke arah Android, terus ada cloud computing. Nah, selain ketiga hal itu yang saya dapat dari GDSC tahun kemarin, juga kemampuan bahasa Inggris. Benar seperti yang tadi Mas Eka sampaikan ya, sebenarnya
kemampuan bahasa Inggris ini secara tidak tertulis harus kita miliki ya. Nah, jadi saya merasa kemampuan bahasa Inggris ini sebenarnya meningkat setelah adanya GDSC ini. Jadi sebagai fresh graduate ini sangat menunjang kemampuan saya gitu. Jadi kalau kita melihat nih teman-teman di beberapa tahun ke depan akan menghadapi hal yang sama yang saya lakukan, seperti melamar pekerjaan, nanti ada tes pekerjaan, nanti kalian akan ada interview juga. Nah, kemampuan ini nih sebenarnya secara tidak tertulis harus dikuasain kayak gitu. Jadi selain hard skill, kalian juga ada soft skill-nya. Harus bisa minimal bisa bahasa Inggris inilah 2 arah gitu. Dan sedikit cerita mungkin ya, alhamdulillahnya setelah periode GDSC berakhir di bulan Juli kemarin, saya dapat panggilan kerja dan interview. Dan bisa dibilang GDSC ini menjadi topik hangat ya untuk dibicarakan dan dibagikan selama interview itu. Jadi saya sempat punya kesempatan 2 kali interview di 2 perusahaan gitu ya, dan dua-duanya sama-sama tertarik dengan kegiatan GDSC ini gitu. Jadi bisa jadi salah satu salah satu faktor mungkin ya mereka melihat kita aktif di sebuah komunitas itu juga sebenarnya salah satu hal yang bisa dibagikan kepada interviewernya. Terus yang menarik lagi adalah selama interview itu sebenarnya saya selalu menanyakan bagaimana sebuah perusahaan tuh melihat perempuan gitu ya, karena kan rata-rata banyak nih yang di sekitaran kita yang di bidang teknologi itu laki-laki, terus mereka selalu menjawab mau laki-laki mau perempuan semuanya punya kesempatan yang sama, punya benefit yang sama, bahkan nggak ada yang dikurangin gitu, bener-bener sama rata gitu benefitnya. Jadi untuk teman-teman perempuan jangan minder dulu kalau kita melihat ya kanan kiri kita mungkin lebih banyak laki-laki gitu ya. Saya juga percaya bahwa kita punya power yang sama, punya kesempatan yang sama. Jadi selama kalian tertarik ya gas aja. Gitu. Oke, terakhir mungkin untuk teman-teman semua, mungkin saya saya selalu yakin apa yang kalian lakukan selama itu bermanfaat, selama itu tidak merugikan diri kalian sendiri, ya dilakuin aja gitu. Apalagi kalian di kuliah mungkin sudah banyak kegiatan juga, jadi boleh ditambah kegiatan yang lebih bermanfaatnya dan Kak pernah pusing nggak pas ngoding? Oke. Pernah lah, pernah. Waktu sebenarnya ada pengalaman sedikit waktu pelajaran artificial intelligence itu. Mungkin Mas Eka sudah mengalami juga ya. Nah itu ya dibilang pusing ya pusing, cuman kan di sekeliling kita ada temen ya, ada temen, ada circle gitu ya. Ada circle yang bisa kalian manfaatkan. Nah, ini salah satunya circle. Jadi make your own circle. Jadi pilihlah circle yang baik. Pilihlah circle yang baik yang bisa menolong kalian selama di perkuliahan, yang bisa menunjang kehidupan kalian selanjutnya gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu penunjang juga. Jadi jadi make your own circle. Kita harus bikin boundaries juga ya, bikin batasan terhadap apa yang kita terima, apa yang kita keluarkan gitu ya. Jadi ya GDSC ini menjadi salah satu langkah juga gitu ya. Jadi semangat lah ya untuk memperbanyak investasi leher ke atas sebelum kita pusing mencari duit gitu kali ya kalau buat anak S1 gitu ya. Gitu aja sih dari saya karena pengalaman bakal berbicara nanti di masa depan. Oke, sehat terus untuk semuanya dan good luck. Makasih banyak Kak Elsa buat sharing-sharingnya terkait dampak yang udah Kakak rasain dari GDSC, terus habis itu ke jenjang karirnya dan sangat membantu banget pas
pengalaman interviewnya. Buat teman-teman juga mungkin bisa di-note informasi terkait ini karena emang ternyata GDSC punya dampak yang sangat baik sekali untuk kejenjangan karir kita nantinya dan sangat berpengaruh. Apalagi buat teman-teman yang emang fokus ke machine learning dan teman-temannya gitu. Oke Kak Izar, abis ini ada acara apa nih Kak? Oke, karena udah banyak banget ya yang dijelasin sama kakak-kakak tadi, pastinya teman-teman juga udah penasaran nih, mau nanya gitu. Kalau gitu, kita buka aja sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand atau on cam, atau bisa juga melalui chat. Dipersilahkan. Iya, buat teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh terkait GDSC, penjelasannya tadi, terus habis tentang karir juga boleh, kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Mungkin buat mahasiswa-mahasiswa tahun akhir nih, penasaran gimana prospek kerja dan sebagainya. Maaf, Bang, izin bertanya boleh? Iya, boleh. Ya, Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Fauzi, dengan NIM 333222041. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Saya mau nanya ke abang-abang dan teteh-teteh sekalian, kalau GDC di Untirta ini, apakah setiap minggu itu ada pertemuan secara luring atau enggak ya? Misalnya, apakah kita punya base camp tersendiri atau gimana gitu? Oke, sekian, terima kasih. Iya, makasih Kak. Ini mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Boleh dijawab langsung kali ya dari Rafli nih ya. Oke. Oh, iya. Rafli, waduh. Ini Rafli ini kemarin ketemu pertama kali waktu ini ya, bimbingan sama Pak Supri ya, Rafli ya, sama Prof Supri nih, bimbingan ya. Oke. Jadi makasih ya Rafli ya buat pertanyaannya. Nah, kita alhamdulillah untuk GDSC tahun ini saya juga udah sempat discuss ya dengan Pak Supri ya terkait sebenarnya kita bisa nggak sih dapat ruangan ya, bahasanya seperti itu. Nah, kita sebetulnya dapat kesempatan ya untuk bisa menempati laboratorium ikonik ya yang ada di COE, Center of Excellence, lantai 4 ya di FT Untirta. Sebenarnya kita udah bisa tempatkan, cuman mungkin nanti kita masih sharing ya, kita masih sharing room ya dengan mahasiswa skripsi ya, mahasiswa skripsi yang bidangnya IoT ya. Jadi kita masih bisa kumpul bareng lah seperti itu. Nah, terkait pertemuan mingguan ya, kalau periode sebelumnya itu kita lebih banyak aktivitas via Google Meet ya. Nah, jadi kalau untuk aktivitas offline saat ini mungkin karena udah endemik ya, udah akhir dari pandemik ya, semoga nggak ada pandemik yang baru lagi gitu. Ya kemarin istilahnya waktu info session disampaikan bahwa sekarang akhir endemik gitu. Tolong jangan dibuat kegiatannya yang mengarahkan ke arah endemik gitu ya. Kita ada yang nanya gitu kan, iseng boleh nggak dibikin pandemik baru lagi gitu ya, jangan, nggak gitu konsepnya kayak gitu ya, masa mau COVID lagi gitu. Kita untuk kegiatan luring ya, jadi kegiatan offline tuh kita udah bisa ya selama tetap masih prokes ya, masih prokes, kita pakai masker, kita tetap taat aturan, tapi jangan lupa juga ya, maksudnya walaupun kita bisa offline, jangan sampai ketika memang ada aturan dari fakultas atau dari universitas yang mengatur kegiatan luring, kita juga tetap harus patuh aturan seperti itu. Misalkan kapasitas maksimal 75% ya, kita coba ikuti seperti itu. Kita nggak keluar dari rule based aturan yang diterapkan oleh kampus atau fakultas seperti itu. Gitu, Rafli. Oke, terima kasih Bang Eka penjelasannya. Oke, gimana Kak Rafli? Udah cukup? Atau ada yang mau ditanya lagi nih? Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Tadi kan kalau saya lihat PowerPoint yang ditampilkan, di bagian kurikulum machine learning itu ada pertemuan sebanyak 4 kali ya, 4 week. Nah, apakah setelah pertemuan itu kita dapat materi baru lagi atau gimana ya? Kan kalau nggak salah dari Oktober sampai Desember ya, kalau nggak salah. Benar-benar. Nah, untuk pertemuannya lagi ya, maksudnya kayak pertemuan istilahnya kurikulum ini kan kurikulum yang saat ini dirancang oleh Tech Talk-nya ya, Tutor Talk-nya ya, tutor Tech-nya ya, si siapa? Kiki Maula nih, Mas Kiki Maula nih ya. Nah,
Mungkin Kiki Maula, Mas Kiki nih, mungkin boleh disampaikan. Kira-kira mau ada pertemuan lagi nggak nih, Mas Kiki nih, terkait machine learning nih? Gimana nih Mas Kiki nih? Mas Kiki, wah dia lagi nih dia. Laptopnya panas dia, habis lagi servis dia. Oke, jadi kalau untuk pertemuannya ya, kita kan ada transfer learning di akhir itu ya. Nah, sebenarnya transfer learning kan bisa dioptimasi atau menggunakan model yang lain ya. Jadi mungkin bisa ada variasi penggunaan penggunaan dari transfer learning, atau juga mungkin kita bisa mengarahkan ke data science seperti itu. Tapi ya kita tetap mengukur istilahnya seperti ini. Hal yang pertama harus diingat adalah teman-teman juga jangan lupa mahasiswa teknik itu ada yang namanya praktikum ya teman-teman ya, sehingga jangan sampai teman-teman disorientasi seperti itu. Misalkan di GDS aja misalkan aktif setiap hari itu ada di Basecamp bahasanya seperti itu. Nah, tapi kegiatan utama kampusnya yang akademik kampusnya ditinggalkan, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalau untuk kegiatan tambahan atau materi tambahan untuk saat ini kita masih fokus ke rule based curriculum yang ada. Jadi kalau misal pun ada penambahan mungkin nggak banyak ya Rafli ya, mungkin hanya 1 atau 2. Kita nggak bisa sampai 1 semester itu full machine learning. Nah, nanti bagian fasilitator yang lain itu kita nggak dapat kita nggak dapat space seperti itu. Sementara targetnya itu kita di sini memperkenalkan sebenarnya gimana sih bidang-bidang yang istilahnya lagi booming sekarang seperti itu. Nah, kita coba memperkenalkan, dan harapannya ya nanti juga kita bisa undang istilahnya kayak speaker session ya. Kita bisa mengundang dosen atau mengundang orang yang udah advance di bidang teknologi tersebut untuk berbagi pengetahuan, sehingga kita coba combine Rafli. Kita nggak bisa bilang bahwa ada penambahan 2 atau 3, kita nggak bisa make sure ke sana, tapi untuk variasi tutornya itu bisa terjadi walaupun dalam bidang yang sama. Misalkan machine learning ntar sesekali kita coba undang dari luar siapa seperti itu. Gitu Rafli ya. Jadi kalau untuk chapter tuh kayak kurikulumnya ya, itu kurang lebih ya disusun untuk 4 minggu itu. Terima kasih Bang Kak penjelasannya. Oke, Rafli. Gimana Kak Raffi, ada lagi yang mau ditanya atau udah cukup? Saat ini cukup. Oke, makasih Kak Raffi. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain? Bisa langsung raise hand atau bisa lewat teks. Oh, ini ada direct message ini. Mungkin dibacain aja kali ya. Boleh Kak, Bang. Ya. Ini ada direct message. Restu dulu kali ya. Restu dulu boleh deh. Ntar habis itu baru saya pensiun pertanyaannya. Oke, boleh Kak. Kak Restu boleh. Silakan Kak. Ya, gimana Restu? Masih ke-mute kayaknya nih. Iya Bang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Susi Grinofdian dari Informatika. Izin bertanya Bang, untuk GDC ini kan apakah ada kayak seperti GDG Jakarta kemarin gitu Bang? Jadi ada perkenalan teknologi baru, ibaratnya di masing-masing kan GDSC itu mencakup machine learning, kemudian Android, Flutter, dan juga kayak web gitu. Nah, di GDC ini ada nggak Bang kayak perkenalan bahwasannya di Android itu ada model terbaru gitu dari Android. Terus kemudian ada machine learning kan ada yang perkembangan terbaru nih, pengeluaran baru misalkan di tools apa gitu Bang. Ada nggak Bang kalau di GDSC? Terima kasih Bang. Oke. Ini langsung dijawab aja ya. Ya Bang. Ini kebetulan Restu nih mahasiswa IF nih ya, mahasiswa informatika nih. Ini kebetulan tahun kemarin juga ikut juga nih. Nah, kalau untuk GDG ya, GDG itu kan biasanya diadain oleh daerah ya, Banten, Cilegon kayak gitu. Biasanya yang terkenal tuh GDG Jakarta, GDG Jogja kemarin tuh UGM sama Tokopedia kalau nggak salah di GDG Jogja itu. UGM ya sama Tokopedia. Nah, itu mereka bahas tentang advance teknologi di bidang web development tuh. Nah, kita untuk GDG sekarang ini ya, GDG di studi kasus di Cilegon aja ini saya sebetulnya kalau untuk GDG di Cilegon saya rasa belum ada ya. Di Cilegon itu kita belum ada. Kita juga untuk GDSC Elite di Cilegon itu setahu saya baru ada 2 orang saat ini, baru ada 2 orang yang aktif saat ini. Kalau terhitung dengan alumni itu 3 orang kalau nggak salah. Yang
yang baru itu dari TU tuh apa ya, Stikom TU di Cilegon itu baru yang terbaru. Sehingga untuk mengadakan GDG kayaknya kita masih agak kesulitan di situ. Tapi bukan nggak mungkin, istilahnya kalau misalkan kita mengundang secara personal nih, istilahnya kayak speaker sessionnya dari mereka, itu mungkin bisa aja seperti itu. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan kondisi yang pertama, kesediaan pemateri, dan yang kedua juga kita mempertimbangkan apakah jadwal yang tersedia dengan kegiatan yang kita agendakan dengan kegiatan mereka tuh bisa make sense atau enggak, bisa cocok sesuai atau enggak. Mungkin kayak gitu. Siapa namanya? Restu ya. Sementara kalau untuk GDG di Cilegon itu kayaknya saya rasa belum ada ya, belum bisa terbangun untuk sampai saat ini seperti itu. Karena kita juga terhitungnya Cilegon tuh kayaknya masih baru untuk GDSC ya. Di Untirta sendiri kan kita baru 2 angkatan kan, 2 generasi sama sekarang seperti itu. Sehingga masih perlu waktu untuk mengembangkannya. Mungkin seperti itu, Mas Restu. Siap Bang, terima kasih atas penyampaian. Oke, Kak Restu, apa ada yang mau ditanyain lagi, Kak? Atau udah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Buat teman-teman yang lain, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, ini tadi sebenarnya ada direct message ini. Direct message-nya sebenarnya pertanyaannya gini kurang lebih. Saya dari jurusan non-sos ya. Maksudnya dari jurusan non eksak ya, dari ilmu sosial ya, di jurusan sosum kayak gitu. Nah, kira-kira bisa nggak saya gabung ke GDSC kayak gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi jawabannya bisa, selama teman-teman memang mau belajar tentang ilmu yang kita tawarkan, itu jawabannya adalah bisa. Kita nggak terikat bahwa ini milik informatika, ini milik elektro, ini miliknya teknik, itu enggak. Semua pokoknya boleh gabung, semua boleh belajar selama mahasiswa aktif Untirta kayak gitu. Mungkin gitu ya untuk pertanyaannya dari Mr. Anonim. Minta anonim, namanya nggak mau disebut ya. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, di text box. Dari Kak Rafli Aditya. Pertanyaannya itu, apakah perlu memiliki pengalaman pengkodingan untuk apply GDSC ini? Bahasa apa yang dipakai, Bang, katanya? Oke ya, Rafli Aditya. Wah, ini Mas Rafli ini mahasiswa elektro nih. Dia kalau nggak salah satu angkatan ya. Oke. Kalau untuk GDSC istilahnya untuk materi bahasa pemrograman yang dipakai itu apa aja sih gitu. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman. Kalau untuk machine learning pasti ya jelas kita pakainya Python. Untuk library-nya tuh kita biasanya pakai Keras, TensorFlow, bisa juga kita pakai library tambahan scikit-learn atau mungkin OpenCV ya, itu juga pasti kita pakai. Dan juga jangan lupa Matplotlib ya, Panda segala macam kita pakai kayak gitu. Nah, untuk bahasa lainnya, untuk bidang bidang database, kita bisa pakai MySQL biasanya. Kita MySQL, tapi bukan yang diklik-klik ya, yang klik drag and drop itu kita nggak pakai ya. Kita coba pakai CLI atau Command Line Interface ya, seperti itu. Istilahnya kita coba untuk yang manualnya lah, kita code base serial. Kita bukan GUI ya, atau graphic user interface. Kita lebih ke code-nya gitu. Kita lebih coba untuk pengembangan ke codingannya seperti itu. Dan untuk IT network kita biasa pakai Cisco ya, Rafli ya. Jadi mungkin bahasa programnya ya, kalau Cisco memang drag and drop sistemnya seperti itu. Mungkin untuk web development, kalau misalkan nanti ada sesi saya kayak session talk ya, session talk tentang web development, mungkin yang dipakai itu ya HTML, CSS, dan juga PHP natif kita arahnya. Kalau untuk langsung masuk ke framework, saya rasa kita nggak langsung ya. Kita coba dari awal dulu. Kita start from beginner. Kita nggak mungkin langsung mulai dari hal yang advance seperti itu. Mungkin itu ya, Mas Rafli. Oke, ini Bang, ada pertanyaan lagi nih dari Abdul Aziz. Izin bertanya, di GDSC ini ada pengarahan karir atau tidak ya? Oke, gitu Bang. Oke, tentang pengarahan karir ya, mungkin lebih tepatnya
pengalaman karir ya, pengalaman karir atau pengalaman kerja, sharing session tentang gimana sih mungkin dunia kerja, mungkin kita bisa adakan ya, kita bisa adakan di session talk nanti ya. Nanti mungkin kita juga bisa mengundang Kak Elsa nih ya, Kak Elsa sama Kak Irwan nih. Istilahnya mereka berdua ini lulusnya bareng, terus juga istilahnya ya sama-sama 3,5 tahun lah, dan karirnya kayaknya udah green line, ada garis hijau seperti itu ya. Kita bisa coba undang nanti juga mungkin buat teman-teman yang perempuan ya, istilahnya karir engineering di apa ya untuk wanita tuh kayak gimana sih kayak gitu. Itu mungkin bisa diadakan kayak gitu, Mas Abdul Aziz ya. Tapi mungkin arah karirnya biasanya lebih ke arah information technology ya, Mas Abdul Aziz ya. Kita mungkin kalau untuk gap lompatan ke arah yang lain kita mungkin masih agak kesulitan pasti di situ. Karena balik lagi ke latar belakang dari GDSC ini kayak gitu. Gitu, Mas Abdul Aziz. Oke, Gimana? Kak. Gimana Kak Izar? Ya, ini dari Mas Abdul Aziz, apa udah cukup atau masih ada yang ditanyain? Mungkin. Izin bertanya lagi Bang. Pas itu kan di kegiatan kita itu kan ada tuh kayak juara GCP. Cuman saya itu kayak kurang paham gitu dengan itunya. Apakah kita pada tahun ini dipersiapkan gitu, ibaratnya kita belajar bareng mengeksplor dari kayak seperti GCP kemudian Android. Apa sih pas itu tuh Bang, juara Android lah gitu Bang. Juara GCP ya, juara Android ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang belum tahu tentang juara GCP ya, juara GCP, juara Android, saya juga waktu itu sempat ikut di juara GCP ya. Nah, kalau untuk juara GCP sendiri tuh ibaratnya kayak teman-teman Google nih kira-kira ada apa ya? Ada kayak problem, ada masalah ya, misalkan dengan codingan atau apa. Nah, kita disuruh untuk kayak mendebak ya. Sebenarnya debaknya itu nggak yang terlalu, sebenarnya nggak ribet juga sih sebenarnya di situ tuh. Kayak kodenya udah ada sebenarnya dari udah disediain semuanya sama mereka. Kita kayak tinggal mencocokkannya aja seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dibutuhkan, kita mungkin lebih ke arah gimana caranya menggunakan cara mengikuti GCP ya, Masters tuh ya. Karena kalau untuk istilahnya kayak ada 8 quest atau teks yang harus diselesaikan, dan satu quest memakan waktu mungkin kisaran waktu 1 jam. Kalau misalkan kita harus adakan sama 8 jam berturut-turut ya dalam satu hari, mungkin kita agak lama juga waktunya seperti itu. Tapi mungkin lebih ke arah gimana caranya mengikuti GCP itu sendiri kayak gitu. Sebetulnya tahun lalu juga itu ada ya, waktu itu infonya kalau nggak salah tuh malam, sekitar jam 8 malam infonya tentang juara GCP itu introduction-nya. Cuma mungkin karena emang udah malam ya, mungkin ya jadi istilahnya kayak nggak semua tuh available untuk ikut seperti itu. Juga ditambahkan mungkin yang agak kesulitan itu dari GCP itu mungkin karena memang bahasa Inggris ya, biasanya dia bahasa Inggris, sehingga beberapa dari teman-teman mungkin agak kesulitan di situnya mungkin kayak gitu, Mas Restu. Jadi buat next mungkin kita bisa coba adain gimana mengikuti GCP, dan mungkin istilahnya benefit apa dari GCP itu mungkin kita bisa ada discuss session ya, seperti itu, Mas Restu. Ya, ini ada lagi nih yang raise hand dari Alvin Mubarok. Silakan ya, on mic aja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alvin Mubarok dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Prof. Supriyanto dan juga abang-abang pengurus GDSC sekalian serta teman-teman seangkatan maupun abang-abang tingkat. Sebelumnya saya izin bertanya Bang, untuk tadi kan Teh Elsa sempat menyinggung mengenai core team. Nah, yang saya ingin tanyakan, bedanya core team dengan tim biasa yang ada di GDSC itu apa ya Bang ya? Mungkin ada perbedaan dari segi learning-nya kah, atau dari segi apa ya Bang? Terima kasih Bang. Oke, ini merefernya ke Teh Elsa, tapi subjeknya ke Bang, yang benar yang mana ini? Jadi kan tadi Teh Elsa sempat menyinggung tentang core team gitu. Oh ya, core team ya. Ya,
Jadi sebenarnya ini ya, makasih Alvin ya. Jadi betul ada struktur, ada dua istilah apa ya? Ada dua bidang ya di dalam GDSC ini. Ada istilahnya core team sama member. Nah, kalau core team itu ibaratnya kayak istilahnya apa ya? Mungkin kalau kalau di organisasi itu kayak yang apa ya? Yang mengorganisasinya ya, mengadakannya seperti itu. Kayak misalkan dari GDSC lead-nya, terus juga dari technical facilitator dan juga non technical support. Nah, mereka inilah yang dinamakan sebagai core team. Istilahnya kita yang memberikan istilahnya apa ya? Kita yang memberikan agenda, kita yang mengadakan agenda, kita yang memberikan fasilitas pembelajaran, dan nanti teman-teman lah yang mengikutinya seperti itu. Jadi istilahnya kayak kalau misalnya kita mau ngadain session talk nih, nah teman-teman tuh tinggal ikut aja seperti itu. Kita yang orang-orang core team lah yang bakal mengadakan acaranya, yang mencari media partnernya, atau mungkin kita yang mengundang speakernya seperti itu. Jadi itu perbedaannya Mas Alvin ya. Istilahnya core team itu yang mengadakannya. Kalau member itu nanti yang mengikutinya. Seperti itu. Thanks Bang. Oke, Mas Alvin. Ya, kemarin ketemu praktikum ya. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain gimana nih? Masih ada yang mau ditanyain? Bisa langsung raise hand atau di chat box. Oke, ada Kak Bowo nih. Kak Bowo mau bertanya apa? Iya, oke. Terima kasih buat moderator ya yang udah mempersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Bowo dari Teknik Elektro angkatan 2019 ya. Ya kebetulan juga seangkatan juga sih sama Kak Eka ini. Ya, izin ya mau nanya nih buat terkait di GDSC ini ya. Kalau beberapa yang saya lihat tuh dari GDSC tuh kayaknya rata-rata tuh di ini nih banyaknya tuh terkait bidang-bidang kayak apa IT ataupun juga yang di ini ya kalau misalnya di elektro tuh lebih ke apa jaringan telekomunikasi dan lain-lain lah ya lebih ke sekitar itu. Apakah kalau kita kira-kira tuh di GDSC tuh mungkin nggak sih kan ini kan juga memang Google ya karena Google emang basicnya juga network gitu kan. Nah mungkin nggak sih kalau kita tuh nambahin tuh kayak misalnya kan karena macam-macam juga tuh kan misalnya juga kita tuh open kan juga buat semua jurusan nggak terbatas itu kira-kira misalnya kita ada penambahan kelas lagi tuh misalnya di bagian entah kalau saya sendiri kan kayak instrumentation ataupun juga power system ataupun mungkin juga dari TI gitu kan kayak Android developer gitu. Nah kalau mungkin available gitu kira-kira memungkinkan nggak sih atau kira-kira GDSC tuh emang di visi dan misinya tuh emang cuma di basisnya tuh di networking ini aja ya IT gitu ya. Gimana mungkin bisa dibantu dari Mas Eka. Oke, ya, makasih ya Bowo buat pertanyaannya ya. Mungkin gini ya teman-teman yang mungkin ini sempat perlu saya sampaikan sedikit ya. Jadi waktu tahun lalu itu kita sempat adain kelas pelatihan Android ya. Nah, tapi yang jadi masalah itu Android Studio itu perlu requirement spesifikasinya tuh benar-benar tinggi banget gitu tuh. Kayak misalkan kayak RAM 4 GB tuh masih ngos-ngosan gitu. Ya mungkin kisaran di angka 8 GB dan prosesor Core i3 pun masih belum ngangkat. Minimal kan kayak apa ya? Kayak entah Core i7 atau Core i5 yang minimal gitu atau AMD Ryzen 5 lah kalau misalkan mau stabil kayak gitu. Jadi kalau untuk pengadaan learning pad Android itu kita agak kesulitan dari faktor hardware-nya, Wo. Dari faktor kemampuan device yang dimiliki, Wo. Jadi lebih ke arah sana, Wo. Maksudnya mungkin 1-2 itu mungkin mencukupi, tapi secara global, secara umumnya nih, itu kita belum mumpuni, belum mencukupi kebutuhan persyaratannya. Jadi kita nggak bisa mengadakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu terkait pembukaan sesi, misalnya kayak learning pembelajaran istilahnya yang berbasis workshop dengan bidang ilmu lintas ya. Lintas misalkan yang arahnya ke arah ke arah teknik industri ya. Sebenarnya saya pribadi juga kurang tahu kalau materi teknik industri itu yang benar-benar spesifiknya apa. Misalkan mungkin kayak ergonomi ya, ergonomi gitu. Nah, mungkin kita akan kesulitan kalau kita membahas ergonomi secara umum di situ, Bo.
kalau kita membahas mengeksplor ergonomi secara umum, kita mungkin agak kesulitan. Tapi kalau misalkan how to recognize ergonomics by using computer vision, nah mungkin ini possible kayak gitu. Tapi yaitu ruang lingkup batasannya tetap ada pada bidang 3 bidang tadi, atau misalnya kayak spesifik misalkan di machine learning kayak gitu. Nah itu mungkin masih bisa dijangkau. Nah, tapi kalau misalkan kita harus mengadakan learning path baru, misalkan pembelajaran tentang ilmu dasar elektromagnetis gitu tuh. Nah, ini mungkin kita agak kesulitan juga gitu. Karena ketika kita membuka learning path baru, yang perlu dipertimbangkan itu adalah mencari tutor speakernya. Nah, mungkin ini yang kita agak dirasa sulit itu kayak gitu ya, Bowo. Nah, kemudian kalau tentang instrumen kendali ya, KIK, sebenarnya kalau di KIK itu kan ada robot ya, ada robotika. Robotika itu kan hubungannya sama navigasi sama microcontroller sama chip ya, Bowo ya. Navigasi itu kan berarti kan 3 sumbu X, Y, sama Z itu kan untuk mengetahui posisi dan lokasi gitu tuh. Nah itu kan istilahnya masih bisa lah kalau misalkan ada tutornya, ada speakernya, ya mungkin yang mau membahas tentang microcontroller itu seperti apa, IoT seperti apa, mungkin itu masih possible, Bu. Kalau misalkan ruang lingkupnya masih di area teknologi, mungkin gitu, Bu. Tapi kalau untuk pembukaan learning path baru dan itu keluar dari bidang utamanya, mungkin ini kita agak kesulitan gitu. Tapi kalau untuk session speaker, misalkan ada satu pertemuan nih kita bahas tentang personal branding. Nah, kita invite guest speaker dari apa namanya, istilahnya kayak dosen atau dari fakultas lain itu, yang fakultas sosial. Nah, itu mungkin masih memungkinkan gitu. Tapi kalau untuk membuat learning path atau workshop class every week, mungkin kita agak kesulitan gitu. Mungkin gitu, Mas Bowo. Oke. Makasih buat Kak Eka ya buat jawabannya. Mungkin ya emang banyak kesulitan sih juga ya buat ini yang keterbatasan. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Makasih. Sama-sama, Mas Bowo. Oke, makasih juga Kak Bowo. Buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya. Iya Kak, boleh Kak. Nah, izin bertanya, baik. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Informatika Angkatan 2021. Terkait penggunaan bahasa program ya Kak, kan nggak semua orang kan bisa di semuanya ya. Misalkan ada yang basicnya dari HTML, CSS, atau JavaScript gitu. Lalu dia tuh pengen masuk machine learning, tapi dia belum bisa bahasa yang harus digunakan yang di situ gitu. Jadi mereka tuh harus belajar dulu, baru ikutin atau ikuti saja secara bertahap. Terima kasih. Oke, nah Mas Mulyadi ya, ini dari Infor Angkatan 21 ya, kalau dari NIM-nya sih ya. Iya. Iya, oke, nggak apa. Ya, jadi gini, Mas Mulyadi ya. Jadi kalau untuk pembelajaran kita ya di 3 path tadi, kita tetap awal-awal kita dari sesi introduction. Introduction to machine learning, introduction to database. Jadi kayak kita nggak bakal langsung masuk ke apa ya, kayak intermediate kita nggak. Kita pasti dari beginner dulu. Kita dari awal dulu, start from zero. Tapi kalau misalkan dirasa apa ya, kayak start from zero ini masih agak terlalu sulit. Nah, mungkin yang bisa kita akomodir itu istilahnya kayak 2 jam per minggu. Nah, itu akomodir waktu yang kita alokasikan untuk sesi workshopnya. Nah, in case teman-teman merasa masih perlu waktu tambahan nih buat belajar misalkan tentang Python atau tentang machine learning, mungkin alternatifnya ya teman-teman bisa menggunakan learning source yang mungkin disediakan oleh fasilitatornya nanti ya oleh Kiki Maula, atau bisa juga menggunakan eksternal resource misalkan dari DataCamp atau dari Coursera. Itu kan masih banyak apa ya, masih bisa gratis, masih bisa digunakan kalau misalkan untuk belajar. Dan mungkin sekedar tambahan tuh ya, email Untirta itu kalau nggak salah masih bisa sampai akhir 2022 deh kalau untuk mengakses Coursera itu. Kalau misalkan mau belajar yang gratis tuh kalau nggak salah masih bisa di email Untirta itu. Terakhir saya akses tuh masih bisa waktu itu soalnya. Atau kalau mau coba DataCamp itu juga istilahnya bisa juga sih untuk bahasa Python itu masih bisa digunakan kayak gitu. Jadi kalau untuk materi nanti kita nggak bakal langsung ke intermediate level, nggak. Kita pasti mulai dari awal dulu. Kayak gitu, Mas Mulyadi. Baik, terima kasih Kak. Oke. Oke, makasih buat Kak Mulyadi. Buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi?
Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Hitungan ketiga, kalau nggak ada, kita cukupkan. Boleh tanya dong, Kak? Oh iya, boleh Kak Setiawan nih. Ya, tadi kan ada pembahasan tentang kalau di beginner kurang bisa di apa tadi? External resource ya, link Nah, ya link itu. luar gitu ya. Nah. Tadi kan ada pembahasan gitu. Tadi juga ada yang tanya langsung intermediate atau enggak. Kalau misalkan ada beberapa orang yang udah di intermediate dan ada juga yang di beginner itu gimana Oh ya ya, pembelajarannya? perbedaan level ya, ya ya, ngerti-ngerti. Ya. Nah, mungkin kalau kayak gitu kita pasti agak kesulitan ya. Apa Mas Setiawan ini kebetulan satu SMK nih Mas saya nih ya. Satu SMK langsung ngilang nih fotonya nih orang ini. Ya, jadi gini Setiawan ya. Jadi kalau untuk apa namanya? Kalau untuk pembelajaran kita tetap harus apa ya? Kita tetap start from zero. Kenapa? Karena kalau kita bikin 2 kelas terpisah, nah ini kita juga agak kesulitan ini Mas Setiawan. Jadi kita alternatifnya kita start from zero. Jadi kayak semua sama-sama bareng dulu dari nol kayak gitu. Karena barangkali ternyata dengan hadir apa ya, dengan adanya start from zero ini istilahnya tuh ada insight masukan barulah gitu buat teman-teman yang udah masuk ke level intermediate kayak gitu. Karena kalau kita langsung start dari intermediate, nah ini kita juga agak kesulitan gitu. Kesulitan dalam arti kita harus apa ya, mengakomodir juga nih teman-teman yang masih dari awal kayak gitu tuh. Jadi kita kurikulumnya itu ya minggu 1 sampai minggu keempat itu kita secara sekuensial gitu, secara berurutan sehingga diharapkannya itu pembelajarannya lebih terstruktur. Gitu, Mas Setiawan. Oke, gimana Kak Setiawan? Cukup jelas. Oke. Oke, makasih. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, hitungan ketiga kalau misalnya nggak ada, kita akhiri ya. Kak Setiawan gimana? Ada lagi? Izin bertanya lagi. Boleh. Di luar dari jadwal yang sudah ditentukan itu ada pembelajaran lain nggak? Ini maksudnya mungkin kayak pertemuan kayak apa ya? Kayak materi di luar dari yang kita rencanakan. Bener nggak? Ya. Pertanyaan gitu. Betul. Bener ya? Oke. Ya ya. Mungkin ini sedikit cerita ya Mas Setiawan ya. Kalau tahun lalu itu kita ada juga materi revolusi mental ya. Revolusi mental yang dibawakan oleh Bapak Profesor Supriyanto ya. Waktu tahun lalu. Jadi mungkin itu masih sangat available ya. Masih sangat bisa, sangat mungkin, sangat possible diadakan gitu. Dan memang itu rencananya Mas Setiawan. Jadi kalau tahun lalu tuh kita mungkin teknikalnya tuh mungkin apa ya, kita terlalu ke arah teknikal gitu, tapi kita nggak mempertimbangkan sisi informasi pengetahuan tambahan yang sifatnya itu dari speaker luar gitu. Nah ini mungkin bisa apa ya, bisa kita terapkan di periode yang sekarang kayak gitu, sehingga bisa diadakan dan memang itu harapannya. Kita mengundang speaker dari luar dan memang kita adakan dan itu jadwalnya itu kayak seolah-olah apa ya, kayak tambahan dari rencana kurikulum mingguan kita. Kayak gitu, Mas Setiawan. Gimana Kak Setiawan? Cukup atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, buat teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, hitungan ketiga kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan buat Q&A-nya ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya. Akan ada dokumentasi dan closing. Oke, karena kita mau sesi dokumentasi yang belum on cam, boleh silahkan on cam, karena kan kita mau foto bersama ya. Buat teman-teman bisa on cam dulu, karena kita mau screenshot buat dokumentasi. Alhamdulillah udah ada 3 slide Zoom.
kita tunggu 1 menit sampai 10.38. Buat teman-teman yang mau on cam, bisa on cam dulu. Buat teman-teman yang di slide kedua dan ketiga bisa on cam sebentar ya. Jadi kita bisa dokumentasi bareng-bareng. Oke, karena udah 10.38, saya mulai buat dokumentasinya. Yang pertama, slide pertama dulu. Buat teman-teman harap standby terus ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tetap bergaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Buat slide ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Supriyanto, STMSC IPM, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman yang telah hadir di acara info session pada pagi hari ini. Kami selaku MC mewakili tim lainnya pamit undur diri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara GDSC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.